Jadi kalau misalnya pembahasan kita yang pertama hari ini terkait jaringan transmisi interkoneksi yang harus diselesaikan di awal itu ya LISDES ini. Karena menurut pemahaman kami sebagai wakil rakyat yang sudah diberikan amanah untuk bisa duduk di sini, Pak, adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan apa yang selama ini masih menjadi mimpi buat mereka gitu. Bagaimana anak-anak mereka bisa belajar 24/7 seperti anak-anak yang ada di kota, bagaimana ibu-ibu itu juga bisa melaksanakan aktivitasnya dengan tanpa ada rasa cemas, nanti tahu-tahu listriknya mati begitu kan, dan sebagainya. Sehingga menurut pemahaman kami, saya pribadi dan saya yakin teman-teman di Komisi 12 ini juga akan sepakat, kita akan fight, Pak. Bagaimana caranya supaya pemerintah ini segera merealisasikan komitmennya terhadap PMN untuk menunjang LISDES ini. Sehingga akselerasi LISDES melalui jaringan transmisi interkoneksi di seluruh Indonesia itu bisa memenuhi ekspektasi Bapak Presiden terkait swasembada energi yang berazaskan keadilan. Itu penting, terutama di daerah 3T. Yang berikutnya, Pak, di halaman 22. Saya tadi agak tersentuh gitu dengan speech-nya Pak Dirut. Kalau ternyata biomasa ini merupakan transisi energi menuju net zero emission yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Itu keren banget, Pak. Kalau misalnya sudah ada semangat begitu, berarti jangan hanya 47 PLTU, Pak. Kapan PLTU yang lain juga akan dipush untuk menggunakan metode yang sama begitu. Dan saya agak tertarik dengan perhitungan penggunaan biomasa yang 4,05 juta ton ini bisa mengurangi atau menurunkan emisi sebesar 4,4 juta ton CO2 ekuivalen. Ini menarik, Pak. Karena kalau di prinsip ekonomi itu kan kita harus menggunakan capital yang serendah-rendahnya untuk mendapatkan hasil yang besar-besarnya gitu. Sehingga ini hasilnya itu kan lebih besar daripada yang digunakan gitu loh. Ini menarik. Perhitungannya ini dari sisi apa begitu ya Pak ya? Atau siapakah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan hasil perhitungan tersebut? Kita pengen tahu juga gitu. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, terkait PLTP, terkait panas bumi. Betul bahwa kalau kita ngomong terkait renewable energy, panas bumi ini yang paling mungkin untuk dikembangkan di Indonesia karena kita punya potensi yang sangat besar ya, bahkan nomor 2 di dunia gitu. Kita punya 40% dari seluruh resources di dunia. Cuman yang saya ingin mengingatkan dalam hal ini, kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 terkait panas bumi, ini tidak dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan, melainkan sebagai penyediaan jasa lingkungan, yang berarti kita punya semacam celah di sini untuk bisa melakukan kegiatan PLTP ini di daerah-daerah yang konservasi. Nah, kita tahu bahwa selama ini ya Bu Ketua, banyak sekali isu terkait kegiatan panas bumi yang di Sorek Merapi lah, yang di mana lah gitu. Ini kita harus lebih sensitif lah. Jangan sampai ruang hidup ataupun potensi bencana yang sampai nanti mengakibatkan pencemaran air dan polusi ini juga dikesampingkan hanya dalam rangka kita mengejar target dari transisi energi melalui PLTP ini begitu loh. Saya ingin PLN juga lebih aware terkait isu-isu lingkungan sehingga kita juga bisa tetap mempertahankan perspektif berkelanjutan begitu Pak. Dan kalau misalnya memang panas bumi ini sebegitu pentingnya Pak, bahkan mungkin bisa menjadi future energy untuk kita,
Kenapa PLN hanya mengambil presentase 11% ya? Apa yang mendasari RND-nya gitu? Saya khawatir kalau misalnya ini sudah kita berikan ke swasta 89%, terus itu nanti menjadi satu-satunya opsi, apa enggak kita yang disetir mereka gitu loh. Jadi mungkin itu Ibu Ketua yang bisa kami sampaikan.